Hai Boringers, gimana kabar kalian? Sudahkah Anda mempunyai pacar atau masih menyendiri? Oke, saya akan memberikan obat gabut untuk kalian. Saya akan membahas film Life Free or Die Hard yang rilis pada tahun 2007, disutradarai oleh Kim Westman dan dibintangi oleh Bruce Willis. Oke, sebelum lanjut, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada kalian bahwa video ini mengandung spoiler. Selamat menonton, check it out. Film ini bercerita tentang sekelompok hacker yang dipimpin oleh Thomas Gabriel yang menghancurkan negara tersebut melalui virus yang dapat merusak jaringan infrastruktur. Di sini nih, pertama diperlihatkan seorang remaja yang mempunyai keahlian di bidang IT. Dan rupanya, kelompok Thomas telah memberikan sejumlah uang kepada remaja itu. Namun saat si remaja itu membuka komputer dan ingin menekan tombol delete, tiba-tiba ada sebuah ledakan yang membuat dirinya tewas, yaitu adalah virus yang dikirim oleh anak buahnya Thomas. Namun pihak FBI telah mencurigai gerakan tersebut akibat kematian para hacker kelas dunia. Lalu FBI meminta detektif Departemen Kepolisian yaitu John McClane untuk mendatangi seorang peretas bernama Farrell. Di sini Farrell sedang berkomunikasi dengan rekannya yaitu Warlock. Sebenarnya sih itu bukannya Warlock tetapi anak buahnya Thomas yang menggunakan alamat IP Warlock untuk mengirimkan virus kepada Farrell. Ya, teroris itu ingin membunuh Farrell. Saat Farrell ingin menekan tombol delete, tiba-tiba datanglah John di kediamannya. Lalu Farrell berbicara dengan John. Tiba-tiba ada sebuah tembakan yang mengarah ke mereka. Untungnya mereka berhasil menghindari peluru itu. John pun mulai baku tembak dengan kelompok itu. Tetapi John berhasil menyelamatkan Farrell dari pembunuhan tersebut. Saat perjalanan ke Washington, Farrell mengungkapkan bahwa ia menerima sejumlah uang yang cukup banyak dari Lynn. Ya, Lynn adalah seorang cyber teroris yang bekerja untuk tuannya yaitu Thomas. Farrell diberi uang untuk menulis algoritma kode yang kemudian bisa mengcrack segala macam sistem keamanan. Ketika mereka sampai di Washington, Thomas memerintahkan para hackernya untuk mengambil kontrol dari semua lalu lintas dan moda transportasi. Farrell menyadari bahwa ini adalah keadaan genting yang bisa membahayakannya. Seketika lalu lintas di sana menjadi kacau, di mana lampu lalu lintas menjadi hijau semua. Tak luput CCTV yang ada di setiap sudut diambil alih oleh Thomas dan kawan-kawan untuk mencari keberadaan Farrell. John dan Farrell kemudian diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke salah satu markas FBI. Tapi Lynn merubah rute konvoi dan akan menghancurkan mereka dengan helikopter. John berusaha melindungi Farrell dan kemudian ia pun bisa menghancurkan helikopter itu dengan menabrakkan mobil polisinya dan membuat helikopter itu seketika meledak. Pada saat itu, John dan Farrell akhirnya berhasil lolos dari serangan Lynn. Thomas mengumumkan sebuah pesan yang bahwa akan ada ledakan beruntun di beberapa gedung pencakar langit di USA. Berita itu membuat publik menjadi panik. Farrell menyadari bahwa target selanjutnya dari perang ini adalah sebuah power grid. Untuk menggagalkan rencana itu, Farrell dan John lalu pergi menuju West Virginia. Ketika mereka tiba di sana, sebuah tim yang dipimpin oleh Lynn berhasil membobol, masuk dan mengambil alih ruang kontrol. John membunuh mereka semua dan juga berhasil membunuh Lynn. Dia kemudian menemukan video yang berhubungan dengan Thomas dengan FBI. Karena kematian Lynn,
Thomas mengambil kontrol dari sistem distribusi gas alam dan mengalirkan semua gas itu ke dalam stasiun. John dan Farrell mencoba untuk keluar dari sana sebelum stasiun itu meledak. John berkata kepada Farrell bagaimana caranya untuk menghidupkan satelit dari peretasan ini. Farrell pun menjawab bahwa dia harus menemui kawannya yang bernama Warlock. Ya, harapannya cuma dia yang bisa membantu kita. Mereka pun segera menjumpai Warlock dengan menggunakan helikopter milik kelompok Lin. Tibalah di rumah Warlock, Warlock pun marah. Dia mengetahui Farrell membawa seseorang yang tidak dikenalnya. Farrell terkejut yang dimana cuma rumah Warlock doang yang tidak terkena dampak peretasan satelit tersebut. Farrell menjelaskan kepada Warlock bahwa kode algoritmanya telah dipakai oleh Thomas untuk meretas keamanan sistem negara itu. Warlock segera memahaminya bahwa satu-satunya sistem yang ditemukan di negara itu menggunakan semacam sistem keamanan sosial. Mereka bahkan tidak menggunakan bangunan utama, melainkan menggunakan bangunan yang bernama World Lawn. Di sini anak buahnya Thomas mengetahui bahwa ada seseorang yang meretas World Lawn. Dia pun melacak internet protokolnya. Mereka mengetahui bahwa yang meretasnya adalah Warlock. Thomas dan kawan-kawan lalu masuk ke server Warlock yang ternyata di situ Thomas melihat John. Bahkan Thomas mengancam John akan membunuh anaknya jika dia tidak berhenti menggagalkan rencana Thomas. Seketika, Warlock memberikan lokasi keberadaan Thomas. John dan Farrell pun segera meluncur ke markasnya Thomas. Tibalah mereka di sana. Mereka masuk melalui ventilasi yang dimana anak buahnya Thomas mengetahuinya. Thomas pun memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menangkapnya. Lalu Farrell meretas server dan segera menyalakan alarm agar pihak FBI mengetahui keberadaan mereka. FBI yang mengetahui hal itu segera meluncur ke lokasi mereka. Karena kalau tidak dihentikan, Thomas dan pasukannya akan bisa mengakses semua rekening yang jumlahnya miliaran dolar untuk dia sendiri. Di sini mereka ketahuan oleh salah satu anak buahnya Thomas. Mereka pun baku hantam dengan pria itu, di mana John memenangkan perkelahian itu dan Farrell jatuh di sebuah ruangan rahasia. Di sana Farrell menemukan algoritmanya dan ingin menggagalkan rencana Thomas. Di saat itu juga anak buahnya Thomas datang dan ingin membunuhnya. Tapi Farrell berkata, kalau kau berani membunuhku, kalian tidak akan mendapatkan uang tersebut dikarenakan server keuangannya telah dideskrip olehnya dan yang bisa membukanya hanyalah Farrell. Kemudian Farrell dibawa ke hadapan Thomas. Thomas pun berkata kepada anggota hackernya, apakah kamu bisa memecahkan kodenya? Si hacker itu menjawab, sialan, aku tidak bisa memecahkan kodenya. Dan si hacker itu mengetahui kalau pihak FBI sedang menuju ke lokasi ini. Kemudian mereka pun pergi dari tempat itu. John pun segera mengikutinya. Ia pun menembak supir mobil tronton tersebut dan mengikuti kemana mereka akan pergi. Thomas dan kawan-kawan mengetahui kalau yang mengendarai mobil itu adalah John. Lalu John menghubungi Warlock dengan frekuensi milik Warlock. Kemudian John meminta agar frekuensinya bisa menghubungi pihak FBI. Warlock pun menyetujuinya. Di saat itu John menghubungi direktur FBI yang bernama Bowman. John mengatakan Thomas berada di 695 menuju utara. Mereka menggunakan truk hazmat. FBI yang mengetahui itu kalau Thomas dan pasukannya bukan berada di World Lawn dan putar balik menuju keberadaan John. Thomas pun mulai panik ketika pesawat jet milik FBI telah sampai. Lalu salah satu anak buahnya meretas kode perintah si pilot itu. Hacker itu menghubungi si pilot dengan Thomas. Thomas berkata, kendaraan teroris telah dipastikan ada. Dia menggunakan truk gandeng besar, sedang mengejar mobil hazmat.
Kuberi izin kau untuk menembak dan menghancurkan mobil itu. Si pilot itu pun menyetujui perintah itu. Di sini diperlihatkan bahwa John diserang oleh pesawat jet itu. John pun mengetahui kalau kode perintah si pilot telah diretas oleh Thomas. Ia pun berhasil selamat dari serangan itu, yang dimana John telah menghancurkan pesawat tersebut. Mereka pun berada di sebuah bangunan. Thomas menyuruh ke Farrell, "Kita punya waktu 1 menit untuk membuka kode data keuangannya itu." Ia berkata, "Percuma, kau tetap akan membunuhku setelah aku membukakan data itu." Lalu Thomas menembak kaki Farrell. Ia pun menuruti perintah Thomas. Tak lama kemudian, John datang langsung menembaki anak buahnya. Thomas pun mengancam kalau dia terus menembaki, Thomas akan membunuh anaknya. Seketika Farrell yang di awal film terlihat culun. Di sini Farrell berhasil menembak Thomas dan anak buahnya. Thomas dan kawan-kawan pun seketika tewas. McClane. Matthew. 10 seconds. Okay, 10 seconds, y'all. Kemudian pihak FBI datang dan segera memberi pertolongan kepada mereka bertiga. He's okay. Di scene terakhir, putrinya John yang bernama Lucy mulai jatuh cinta kepada Farrell dan kemudian film pun selesai. Jadi gimana sob, pendapat kalian tentang film ini? Nah, menurut gue ini sih film hacker terbaik setelah WMA. Oke, gue mohon maaf jika ada kesalahan alur cerita tadi. Tambahan nih, like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita film yang lainnya. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.